kita berdoa terlebih dahulu. Miss, minta tolong untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Mari kawan kita membaca doa mau belajar bersama-sama diawali dengan tahun. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, Miss ingin mengecek kehadiran. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua hari ini. Oke, hadir semuanya. Selanjutnya, Miss absen satu persatu ya. Untuk nama yang Miss bacakan, boleh angkat tangannya. Untuk yang pertama, Abrar Naufal Subagia. Kemudian yang kedua, Ahmad Zulfikar Al-Mutafin. Yang ketiga, Al-Fatih Ilmu Abror. Keempat, Fauzan Subekti. Habibi Yusron Fatahila. Kemudian Kemal Prasetya. M. Raihan. Maula Azam. Muhammad Abdurrahman Haitama. Muhammad Abdurrahman Haitami. Kemudian Muhammad Dani Sulistyo. Muhammad Habibul Majid Salam. Kemudian Muhammad Labib Mustafa. Raka Ridwan. Ryan Akil Akmal. Jogja. Oke, alhamdulillah kalian dapat hadir dengan keadaan sehat. Ada yang masih ingat pertemuan di minggu kemarin kita membahas apa? Oke, apa sih itu sel? Masih ingat? Coba salah satu angkat tangan. Beritahu apakah itu sel? Sel? Ya, jadi sel adalah unit terkecil untuk membentuk suatu susunan makhluk hidup. Nah, oke, untuk melanjutkan materi kita pada siang hari ini yaitu struktur sel. Coba anak-anak perhatikan tubuh atau kulit kalian masing-masing. Coba perhatikan. Coba disentuh tangannya. Apa yang kalian rasakan setelah menyentuh kulit tersebut? Geli. Oh, mungkin dari tekstur kulitnya lembut, kenyal atau gimana? Kasar. Baik. Pernahkah kalian berpikir bahwa kulit kalian itu apa bedanya dengan kulit pohon? Lebih kasar kulit pohon. Sama aja. Lebih kasar mana? Kasar kulit pohon. Kulit pohon. Nah, jadi fenomena tersebut ini menandakan bahwa adanya struktur sel yang menyusunnya dari struktur kulit kita dengan struktur kulit pohon tadi berbeda. Ya, berbeda karena apa? Karena struktur kulit manusia itu cenderung lembut dan elastis dikarenakan tersusun dari sel hewan yang memiliki membran sel tipis, sedangkan dari struktur tumbuhan itu cenderung memiliki sifat yang keras atau kaku itu karena memiliki dinding sel yang tebal, kemudian kuat dari bahan selulosa. Nah, jadi perbedaan kulit tubuh manusia dengan kulit hewan itu yaitu berhubungan dengan struktur sel penyusunnya. Oke, next kita akan membahas tentang struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Jadi ini gambar struktur tumbuhan dan struktur hewan. Sama atau beda? Beda. Baik. Jadi struktur tumbuhan dengan struktur hewan ini sangat berbeda dikarenakan memiliki organel-organel yang sama dan ada pembeda dari organel tersebut. Nah, struktur tumbuhan memiliki organel
Kemudian struktur hewan ini memiliki organel khusus seperti Jawab. Kemudian yang kedua, Kecil. nah yang terakhir, Kosong. Oke, jadi inilah organel-organel khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh hewan. Begitu pula struktur hewan. Nah, ini organel yang hanya dimiliki hewan tetapi tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sampai sini paham? Habis. Baik, selanjutnya yang pertama organel nukleus. Nukleus ini inti sel yang merupakan komponen sel bermembran berbentuk bulat atau lonjong seperti cakram. Berfungsi untuk yang pertama yaitu mengatur semua kegiatan sel. Yang kedua yaitu memiliki informasi genetik atau DNA yang dapat berfungsi mewarisi sifat genetiknya. Kemudian yang kedua, ada yang ingin membacakan yang kedua organel retikulum endoplasma? Present. Oke. Bacakan retikulum endoplasma. Kelihatan tidak? Kelihatan. Retikulum endoplasma adalah struktur sel yang berbentuk vesikel atau kandung pipi yang saling terhubung berfungsi sebagai tahap sekunder. Ya. Ada dua jenis retikulum endoplasma yaitu A. Retikulum endoplasma kasar. Dan yang kedua, retikulum endoplasma halus. Nah, jadi retikulum endoplasma ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama disebutkan oleh temannya yaitu retikulum endoplasma kasar, merupakan berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus, berfungsi untuk sintesis lipid. Oke, selanjutnya yaitu organel mitokondria. Nah, mitokondria ini umumnya berbentuk bulat, lonjong atau elips. Nah, fungsi dari organel ini sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel makhluk hidup. Kemudian untuk selanjutnya, organel keempat, ada yang ingin membacakan? Nanti dapat reward dari Miss. Oke. Gosong sangat kecil, diameternya 20 sampai 25 nanometer. Terdapat pada sitoplasma. Fungsi gosong adalah sebagai tempat pembina sintesis protein. Ya, betul. Jadi ribosom ini merupakan organel yang berfungsi untuk mensintesis protein. Oke. Selanjutnya yaitu badan Golgi. Ada yang ingin membacakan badan Golgi? Berbentuk katup pipi mulut dan vesikular. Badan Golgi berfungsi memproses modifikasi dan menolong protein dan lipid. Termasuk transportasi data tersebut dalam atau proses. Ya, betul. Jadi badan Golgi ini merupakan kantung-kantung pipih. Ini adalah kantung-kantung pipih dari badan Golginya. Kemudian badan Golgi ini berfungsi untuk memproses, memodifikasi, serta untuk mengemas protein dan bisa juga untuk transportasi zat-zat untuk ke dalam maupun keluar sel. Selanjutnya, ya, lisosom. Lisosom ini adalah organel khusus dari struktur apa tadi yang di depan? Hewan. Betul. Jadi ini organel khusus yang hanya dimiliki oleh hewan. Ya. Jadi lisosom ini adalah suatu organel sel yang berbentuk kantung atau bola, kemudian diselubungi oleh selaput membran tunggal. Nah, ini diselubungi ini. Kemudian fungsi utama dari lisosom itu sendiri adalah berperan dalam pencernaan intrasel. Kemudian selanjutnya, siapa yang ingin membacakan peroksisom? Peroksisom adalah Yang lain? Ya. Oke. Peroksisom adalah kandung yang memiliki membran tunggal. Dalam hewan, peroksisom
oksisom dapat dihadiri dan oksisom berfungsi mencegah kerusakan oksidatif, memecah asam lemak dan sintesis kelas halogen. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu sentriol. Sentriol itu sendiri adalah kumpulan mikrotubulus yang berperan sebagai tutup pembelahan sel mitosis atau meiosis. Jadi ini berperan untuk pembelahan sel mitosis atau meiosis, terutama dalam Oke, jadi ini organel khusus yang dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian Oke, yang selanjutnya yaitu membran sel. Membran sel ini sendiri untuk melapisi sel yang terdiri dari lemak dan protein yang berfungsi untuk sebagai pembatas reseptor, kemudian tempat reaksi kimia, kemudian yang terakhir mengontrol transportasi zat masuk dan keluar sel. Nah, ini adalah gambar dari membran plasma. Kemudian ada pun sitoskeleton. Sitoskeleton ini struktur internalnya untuk memberikan dukungan struktural di dalam bentuk pada sel. Terdiri dari yang pertama ada apa? Kemudian yang kedua, yang terakhir. Nah, oke. Untuk fungsi dari sitoskeleton ini hampir sama dengan yang sebelumnya membran sel itu untuk memberikan dukungan struktural pada sel. Dan yang terakhir ini adalah organel-organel khusus yang dimiliki oleh sel, tetapi tidak dimiliki oleh sel. Betul, ada apa saja yang pertama? Oke, jadi vakuola ini merupakan organel sel yang dibungkus oleh cairan. Nah, kemudian berfungsi sebagai tempat penyimpanan air, nutrisi, serta membantu tekanan turgor pada sel tumbuhan. Dan yang kedua, kloroplas. Kloroplas ini adalah organel sel yang berfungsi untuk bertanggung jawab fotosintesis. Dan yang terakhir, dinding sel. Dinding sel ini merupakan untuk memberikan dukungan struktural yang dimana pada kulit pohon tadi kulitnya apa? Kasar dan kaku. Nah, kasar dan kaku ini akibat tumbuhan memiliki dinding sel. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Miss memiliki kuis. Nah, kuis ini ayo silakan. Jadi, ini dibagi dua kelompok ya. Ini untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok kedua. Untuk perwakilan kelompok pertama 2 orang, perwakilan kelompok kedua 2 orang. Ayo maju ke depan. Untuk yang menjawab pertama ini siapa? Ya. Nah, yang pertama ini organel apa, Kemal? Kamu menjawabnya? Retikulum endoplasma. Ya. Jadi benar atau salah teman-teman? Ini yang pertama endoplasma. Benar. Nah, jadi jawaban pertama itu adalah retikulum endoplasma. Jadi jawaban Kemal benar. Give applause untuk Kemal. Kemudian yang kedua menjawab siapa yang menjawab? Yang kedua nih jawabannya Ya. kloroplas. Baik, benar atau salah jawaban temannya? Oke, boleh silakan. Kemudian yang ketiga yang menjawab siapa? Ya, jawabannya apa? Badan body. Benar atau salah badan body? Silakan. Kemudian yang terakhir. Baik, apakah benar mitokondria? Jadi Miss di sini punya LKPD. Kita sekarang mengerjakan LKPD dibagi 2 kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok yang pertama, kemudian ini kelompok yang kedua. Silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok. Apa nih? Jadi
Baik, sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dimulai dari kelompok berapa? Satu atau dua? Oke, untuk kelompok satu silakan maju ke depan. Nah, jelaskan kepada temannya. Nah, untuk kelompok satu menjawab nomor satu. Yang A apa jawabannya? Adalah sel. Betul atau salah yang pertama sel hewan? Kemudian yang kedua adalah sel. Betul atau salah? Jadi jawabannya betul, yang pertama itu sel hewan, yang kedua sel tumbuhan. Selanjutnya untuk nomor dua. Ribosom. Sintesis protein. Ya, betul. Kemudian Membran sel. Atau keluar masuk materi. Nukleus atau inti sel. ya, berfungsi untuk. Masuk semua kegiatan sel. Kemudian selanjutnya Mitokondria. berfungsi. Respirasi sel. Ya. Dan yang terakhir, Retikulum endoplasma. yang mana retikulum? Transportasi seluler. Berarti yang mana tuh? Yang mana tuh? Nah, oke, betul. Baik. Baik, silahkan boleh duduk. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan maju. Oke. Ya, untuk kelompok 2 silakan dijawab. Sel hewan. Sel hewan cukup baik. Sudah benar belum jawaban pertanyaan? Baik, fokus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu kita minggu depan membahas materi tentang pembelahan sel. Mungkin yang akan dilaksanakan di laboratorium sekolah. Boleh duduk di tempatnya masing-masing seperti yang tadi ya. Sudah capek? Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doa. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Miss ingin mohon maaf apabila terdapat salah kata atau kalimat. Miss akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Miss akhiri